Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang inverse sebuah matriks, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang determinan matriks, baik ordo 2 maupun ordo 3. Kali ini pun kita akan bahas inverse sebuah matriks untuk ordo 2 dan ordo 3. Oke, karena kita sudah mendapatkan informasi tentang determinan, dan determinan matriks hanya berlaku untuk matriks persegi, begitupun untuk inverse matriks. Jadi, sebuah matriks A akan memiliki inverse apabila matriks tersebut harus matriks persegi. Jika A adalah matriks, maka A pangkat min 1 disebut inverse matriks A. Gitu ya, jadi sebuah matriks hanya akan ada inverse-nya apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Nah, untuk menentukan inverse matriks, caranya yang pertama adalah kalian harus tentukan determinannya. Kemudian yang kedua, kalian harus tentukan adjoint-nya. Oke, yang pertama kita matriks ordo 2 kali 2, misalkan A, B, C, D, sebuah matriks A. Maka A inverse adalah seperdeterminan A, berarti seper AD min BC ya. Determinan A-nya adalah AD min BC. Lalu kali adjoint-nya. Apa itu adjoint? Adjoint-nya adalah matriks elemen diagonal utamanya tinggal ditukar aja. A dengan D, D dengan A. Kemudian BC-nya dikalikan min 1. Jadi hasilnya adalah, hasil matriksnya adalah, hasil inverse matriksnya adalah seperdeterminan, berarti AD min BC dikalikan D min B min CA. Jadi A dengan D ditukarkan. Gitu ya. Nah, jika determinan A-nya itu 0, maka matriksnya tidak ada. Maka matriks sebuah matriks tidak ada inverse-nya itu disebut matriks singular. Kenapa? Karena determinannya 0 ya. Matriks singular adalah matriks yang determinannya 0. Matriks singular adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Kalau determinannya tidak 0, berarti dia bukan matriks singular atau matriks non singular. Oke, kami contoh misalkan matriks A 1, 2, 3, 4. Maka yang pertama tentu kalian tentukan dulu determinannya, atau boleh langsung bahwa matriks A inverse adalah, atau inverse dari matriks A adalah A pangkat min 1, atau A inverse adalah seper 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2 dikali adjoint-nya 4 ditukar dengan 1 ya. Perhatikan 4 ditukar dengan 1. Lalu 2 dan 3-nya dikalikan min 1. Berarti hasilnya adalah seper min 2 ya kan? Seper min 2 dikalikan 4 min 2 min 3 1. Maka hasil akhirnya adalah min setengah kali 4 berarti min 2. Min setengah kali min 2 berarti 1. Min setengah kali min 3 berarti 3/2. Dan min setengah kali 1 adalah min setengah. Oke, itu adalah inverse matriks A. Oke, sebelum melanjut kepada inverse matriks ordo 3 kali 3, saya ingin coba kemukakan dulu kaitannya dengan determinan. Oke, jadi tadi bahwa matriks A adalah, jadi matriks A itu kita asumsikan tadi, atau kita misalkan matriks A-nya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian determinannya adalah 1 kali 4 ya, saya tulis ulang. Kemudian dikurangi 3 kali 2, hasilnya tadi minus 2 ya. Kemudian A inverse-nya adalah seperdeterminan kali adjoint-nya. Adjoint-nya 4 dengan 1 ditukar diagonal utama.
lalu diagonal sampingnya dikalikan min 1. Maka A inverse-nya adalah minus 2, kemudian 1, 3/2, dan min setengah. Oke, sekarang perhatikan determinan A inverse. Determinan A inverse berarti min 2 kali min setengah dikurangi 1 kali 3/2. Berarti 1 dikurangi 3/2. Maka hasilnya min setengah. Coba perhatikan antara determinan A dan determinan A inverse. Ternyata determinan A inverse itu ada kaitannya dengan determinan A. Determinan A inverse adalah seperdeterminan A, gitu kan ya. Determinan A inverse adalah seperdeterminan A. Bisa dimengerti ya? Jadi minus 2 menjadi minus setengah. Berarti determinan A inverse sama dengan determinan A. Lalu kalau kita kalikan A kali A inverse, jadi 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan min 2, 1, 3/2, min setengah. Maka yang terjadi adalah, ingat ya, hati-hati nilai cara mengalikannya, baris kali kolom. Jadi ini baris kali kolom. Maka hasilnya berarti minus 2 ya, ditambah 2 kali 3/2, berarti 3 ya. Lalu 1 kali 1, 1, ditambah 2 kali setengah, min setengah, berarti min 1. Terus 3 kali min 2 berarti min 6. 4 kali 3/2 berarti plus 6. Kemudian 3 kali 1, 3. 4 kali min setengah berarti min 2. Maka hasil matriks perkaliannya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, ternyata A kali A inverse adalah 1001. Apa itu 1001? Ini yang dimaksud dengan matriks identitas. Matriks identitas. Jadi kalau identitas dalam aljabar kan perkalian 1. Kalau penjumlahan 0. Kalau dalam matriks berarti matriks identitas adalah sebuah matriks dikalikan inverse-nya pasti matriks identitas. Nah, sekarang kita cek kalau A inverse dikalikan dengan A. Berarti minus 2, 1, 3/2, min setengah. Kita kalikan dengan matriks A 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Maka didapat langsung ya, min 2 kali 1 minus 2. 1 kali 3 berarti plus 3. Minus 2 kali 2 minus 4. 1 kali 4 berarti plus 4. 3/2 kali 1 berarti 3/2. Min setengah kali 3 berarti min 3/2. 3/2 kali 2 berarti 3. Min setengah kali 4 berarti min 2. Maka didapat matriksnya adalah 1, 0, 0, 1. Ternyata sama. Ini juga matriks identitas. Maka kita simpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam matriks, bahwa sebuah matriks akan komutatif apabila dia saling inverse. Jadi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A, hanya mungkin komutatif apabila dia matriksnya saling inverse. I adalah identitas. Gitu ya. Jadi A kali A inverse identik dengan A inverse kali A hanya jika dia matriks saling inverse. Gitu ya. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Lalu ada dua kesimpulan ini yang bisa kalian perhatikan. Determinan A inverse ternyata sama saja dengan seperdeterminan A. Dua ya, kita sudah punya dua. Oke, misalkan kalau ada kasus misalkan begini. Misalkan matriks A katakanlah kali 2, 5, misalkan 1, 4 katakanlah sama dengan
katakanlah 3, 4, kemudian 2, 3 ya, misalkan 2, 3. Tentukan, pertanyaannya adalah tentukan determinan A inverse. Nah, kalau pertanyaannya determinan, maka kalian tidak perlu mencari berapa A inverse. Yang harus kalian lakukan adalah ingat teorema sebelumnya atau kesimpulan sebelumnya bahwa determinan AB itu sama saja dengan determinan A kali determinan B kan. Nah, ini kesimpulan sebelumnya nih di video yang determinan. Oke, begitupun yang ini. Berarti kedua ruas ditarik determinannya. Jadi determinan A dikalikan dengan determinan 2514 sama dengan determinan 3324. Maka determinan A kali ini berapa? 2 kali 4 ya, langsung ya, 8 dikurangi 1 kali 5 berarti 5. Sama dengan 3 kali 4, 12 dikurangi 2 kali 3, 6. Berarti determinan A kali 3 sama dengan 6. Berarti determinan A adalah 6/3. Determinan A berarti 2. Yang ditanya adalah determinan A inverse. Ini adalah determinan A. Berarti determinan A inverse adalah 1/2. Karena kesimpulan yang tadi. Determinan A inverse adalah 1/2 determinan A. Bisa dimengerti ya? Nah, itu untuk mencari permasalahan demikian. Jadi kalian tidak perlu mencari A inverse-nya dulu. Kemudian baru cari determinannya. Tidak perlu. Untuk kasus soal demikian. Lanjut ya. Nah, berikutnya. Untuk inverse matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk 3 kali 3 ini banyak rambu yang harus kalian perhatikan. Dan kalian harus pahami betul bagaimana mendapatkan inverse matriks ordo 3 kali 3. Tentu, kalaulah matriks umumnya adalah demikian. Jadi ada 9 elemen ya, unsur. A11, A12, A13. Maksudnya adalah ini menunjukkan unsur dari elemen ini. Jadi ini letak ya. Ini maksudnya baris kedua, kolom ketiga. Gitu ya maksudnya ya. Salah satunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya A inverse, bisa hapus dulu. Jadi A inverse bagaimana mencarinya? Sama prinsipnya dengan pada saat diminta untuk menentukan ordo 2. Jadi A inverse berarti seperdeterminan, ya kan? Determinan A kalikan dengan adjoin A. Rumus umumnya sama. Permasalahannya adjoinnya bagaimana. Lalu determinannya bagaimana. Nah, untuk determinan matriks A ini kita perlu mencari dengan sarus saja lah. Sarus atau ekspansi baris juga boleh atau Cramer. Oke. Nah, untuk menentukan adjoin, maka yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu adalah menentukan kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor itu sebuah matriks yang di dalamnya atau elemennya terdiri dari elemen minor ya. Minor-minor dari matriks A tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Oke. Jadi kalaulah kofaktor A itu M11, M12, M13 dan seterusnya, maka yang perlu kalian perhatikan bagaimana mencari nilai M11, M12 dan seterusnya. Misal, M11 kalian perhatikan, kalaulah kalian tutup baris pertama, dari matriksnya, baris pertama kolom pertama, tutup baris pertama kolom pertama, maka yang terbuka adalah A22, A23, A32, A33. Sehingga A11 itu adalah determinan dari A22, A23, ya kan? Perhatikan A22, A23, A32, A33 ya. A22, A23, A33, A32, A33. Determinannya. Berarti tinggal dicari determinannya dengan seperti halnya yang ordo 2.
Lalu yang kedua, M12. M12 kenapa minus? Nah, M12 itu jumlahnya ganjil nih. Baris pertama, kolom kedua, jumlahnya 3 ganjil. Maka kalau yang ganjil berarti kalikan minus 1. Yang ganjil, ingat, kalikan minus 1. 1 genap, 1 3 ganjil. Lalu, artinya baris pertama ditutup, kolom kedua ditutup. Baris pertama tutup, kolom kedua tutup. Berarti yang muncul, yang tidak tertutup adalah A21, A23, A31, A33 ya. A21, A22, A23, A31 dan A33. Ya. Lalu M13 genap nih. 4 kan? Berarti positif. Baris pertama, kolom ketiga yang ditutup. Berarti yang tidak tertutup adalah A21, A22, A31, A32. Jadi dengan demikian minor A13 apa? A21, A22, A31, A33 determinannya. Gitu ya. Lalu M21 ganjil berarti minus. Kalikan tutup baris kedua kolom pertama berarti yang terbuka A12, A13, A32, A33. Begitupun seterusnya. Untuk M22 positif berarti kan? Tutup baris kedua, kolom kedua, maka yang terbuka A11, A13 dan seterusnya. Oke, ini kalian tinggal perhatikan cara mendapatkan minor-minor dari elemen kofaktor. Gitu ya. Nah, dari sini kita akan praktekkan saja rumus-rumus ini. Yang penting kalian pastikan kalau jumlahnya ganjil berarti kalikan min 1. Kalau jumlahnya genap antara baris dan kolom kalikan positif 1. Lalu minor itu adalah determinan dari elemen matriks yang ada. Tutup baris pertama, kolom pertama itu berarti minor M11 ya dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Oke, kita praktekkan saja atau kita cari untuk ordo 3x3 dari sebuah contoh matriks. Nah, di sini jadi tanda min atau plus itu tergantung dari baris dan kolomnya. Jadi min 1 dipangkatkan jumlah baris dan jumlah kolom. Oke, setelah kita dapatkan yang namanya kofaktor dari elemen-elemen yang terdiri dari elemen-elemen minor-minor sebuah matriks, maka kita akan menentukan yang namanya adjoint. Adjoint tinggal mentransposkan saja dari kofaktor tadi menjadi sebuah matriks lain yang isinya tetap minor-minor tapi yang ditransposkan dari matriks kofaktor tersebut. Nah, setelah itu tentu kita harus mendapatkan informasi tentang determinannya. Nah, determinannya di video sebelumnya sudah dicari dengan 2 cara, Cramer dan Sarus. Untuk kali ini kita akan cobakan dengan Sarus aja dulu, tapi nanti kalian bisa mengeksplor dengan menggunakan cara Cramer. Contohnya misalkan matriks A 3 min 1 2 2 1 3 1 1 0. Misalkan kita cari determinannya dengan menggunakan Sarus ya. Jadi dari sini yang perlu kalian perhatikan adalah tambahkan 2 kolom. Jadi kalau Sarus ordo 3 itu yang harus kalian lakukan adalah tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan determinannya, lambang determinan. Jadi tambahkan. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ini sama persis ya. Ini kalian tinggal tambahkan saja. Ditambahkan. Ya. 2 kolom ya. 2 kolom pertama. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Sama cara menghitungnya adalah berarti elemen diagonal utama kalian tinggal kalikan aja. Nah, jadi di sini jadi elemen diagonal utama itu yang mana? Ini ya. Jadi 3 kali 1 kali 0 tambah min 1 kali 3 kali 1 tambah 2 kali 2 kali 1 gitu ya. Kurang 1 kali 1 kali 2 kurang 1 kali 3 kali 3
kurang 0 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dikali-kalikan aja sehingga didapat hasilnya adalah demikian. Jadi 3 kali 1 kali 0, 0. Min 1 kali 3 kali 1, min 3. 2 kali 2 kali 1, 4. Dikurang 1 kali 1 kali 2 berarti min 2. Dikurang 1 kali 3 kali 3 berarti min 9. Dikurang 0 kali 2 kali min 1 berarti 0. Hasilnya adalah min 10. Itu determinannya. Nah, setelah ketemu determinan, yang harus kalian lakukan adalah menentukan minor-minornya. Oke, misalkan minor 1, 1. Tadi minor 1, 1 berarti tutup baris pertama, kolom pertama. Maka yang muncul, yang tidak tertutup adalah minornya 1, 3, 1, 0 gitu ya. Jadi 1, 3, 1, 0. Determinannya. Berarti tinggal langsung aja 1 kali 0 dikurangi 1 kali 3. Berarti min 3. Lalu M12 ganjil berarti minus. Baris pertama, kolom kedua. Berarti yang tidak tertutup 2, 3, 1, 0. Jadi 2, 3, 1, 0. Kalikan 2 kali 0, 0 dikurangi 1 kali 3 min 3. Kalikan min jadi plus 3. Lalu M13. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga tutup. Maka yang terbuka 2, 1, 1, 3. Berarti kalikan, determinankan ya. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Berarti 2 dikurangi 1 berarti 1. Lalu M21. M21 ganjil. Nah, berarti minus. Ya kan? Jadi minus baris kedua kolom pertama min 1, 2, 1, 0. Min 1, 2, 1, 0 berarti 0 dikurangi 2. Ketemu min jadi plus 2. M22 genap berarti positif. Baris kedua kolom kedua tutup. Ya, baris kedua kolom kedua tutup, maka yang muncul 3, 2, 1, 0. Nah, jadi 3, 2, 1, 0. Determinannya berarti 0 dikurangi 2. Jadi min 2. Lalu M23 ganjil berarti negatif. Nah, 3 min 1 ya. Baris kedua kolom ketiga 3 min 1, 1, 1. 3 dikurangi min 1 berarti 4 kali min jadi min 4. Kemudian M31 genap berarti positif. Baris ketiga kolom pertama. Maka yang tidak terbuka, maksud saya terbuka min 1, 2, 1, 3. Baris ketiga kolom pertama tutup. Jadi yang terbuka min 1, 2, 1, 3. Gitu ya. Min 1, 2, 1, 3. Jadi min 3 kurangi 2 min 5. M32 negatif. Ya. Baris ketiga kolom kedua. Jadi 3, 2, 2, 3. 9 dikurangi 4, 5. Jadi min 5. Yang terakhir M33 baris ketiga. Kolom ketiga tutup berarti 3 min 1, 2, 1. Gitu ya. Jadi 3 min 1, 2, 1. Maka determinannya 3 dikurangi min 2 berarti 5. Jadi 5. Nah, itulah elemen dari kofaktor. Berarti kofaktornya berapa? Kofaktornya adalah min 3, 3, 1. 2, min 2, min 4. Min 5, min 5, 5. Itu kofaktornya. Ya. Jadi itu kofaktornya. Nah, setelah tahu kofaktor berarti yang harus kalian lakukan apa? Cari adjoin. Adjoin tinggal ditransposkan aja. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, adjoinnya adalah ditransposkan saja dari kofaktor tersebut berarti min 3, 3, 1 baris jadi kolom. Min 3, 3, 1. Kemudian 2, min 2, min 4 baris menjadi 2, min 2, min 4 kolom. Min 5, min 5, 5 baris menjadi min 5, min 5 kolom. Oke, setelah dapat itu baru kita bisa menentukan inverse-nya. Apa itu inverse-nya? Seperdeterminan, ini kan, dikalikan adjoin. Tadi determinannya berapa? Min 10. Berarti seper min 10 kali adjoinnya 3, min 3, 2, min 5, 3, min 2, min 5, 1, min 4, 5. Jadi hasilnya adalah min 3 per 10, 3 per 10, min 1/5 setengah, min 3 per 10, 1/5 setengah, dan seterusnya. Gitu ya. Oke.
Mudah ya. Jadi yang pertama, hati-hati sama seperti hanya ordo 2. Determinan dulu cari, bisa dengan cara Sarus atau Kramer. Setelah itu cari kofaktor dan cari adjoinnya. Adjoin apa? Transpose dari kofaktornya. Gitu ya. Saya kira itu dulu untuk pembahasan inverse sebuah matriks. Nanti kita akan lanjutkan pernak-pernik dengan matriks. Latihan soal dari inverse sebuah matriks serta kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Kita bunyikan loncengnya agar senantiasa dapat kiriman video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.